Kilian telah berubah, dan dia semakin berubah. Saat aku menyadarinya dengan pasti adalah ketika Kilian datang untuk membawaku ke tempat minum teh Lize. Kami sedang minum teh di luar hari ini. Ikutlah denganku. Apakah ini minum teh bersama Lize dan Cliff? Ya, Kilian menjawab dengan ringan, seolah itu bukan masalah besar. Tapi aku terkejut dia datang untuk mengajakku minum teh. Bukankah dulu dia mengajakku hanya ketika Lizzie menyuruhnya? Dan dia bahkan memperingatkanku untuk memperhatikan bahasaku. Aku kaget sekaligus senang dengan perubahan itu. Tapi kemudian aku ingat bahwa acara minum teh yang aku datangi sebelumnya karena diundang oleh Lizzie. Aku tidak mendapat undangan hari ini. Aku sudah memberitahunya, dan menurutku dia tidak akan keberatan jika kamu datang. Tentu saja dia akan melakukannya, mengingat orang seperti apa Lizzie. Tapi mau tak mau aku merasa sedikit tidak nyaman. Bagaimana reaksi Lizzie terhadap perubahan Kilian? Tentu saja dia tidak tahu bahwa dialah pemeran utama wanita di dunia ini. Dan dia tidak tahu bahwa Kilian adalah pemeran utama pria kedua. Tapi dia tahu kalau Cliff dan Kilian selalu ada untuknya. Aku penasaran bagaimana perasaannya melihat pria yang selalu memperhatikannya bersikap baik pada wanita yang sebelumnya selalu ditolaknya. Menurutku, itulah yang dimaksud dengan pemeran utama pria kedua. Seseorang yang tidak cukup baik untuk pemeran utama wanita, tetapi terlalu baik untuk diberikan kepada orang lain. Dalam cerita aslinya, Lizzie meminta Kilian untuk bersikap baik kepada Edith. Tetapi kamu tidak pernah tahu apakah dia bersungguh-sungguh atau hanya sekedar mengucapkan kata-kata dari mulutnya. Aku berjalan ke taman bersama Kilian, sedikit gugup. Sebuah meja teh yang elegan telah ditata di bawah naungan pohon, dan Lizzie serta Cliff sudah duduk di sana. Mereka tertawa terbahak-bahak dengan apa yang mereka bicarakan. Apakah Kilian akan baik-baik saja? Aku memandang Kilian, mengkhawatirkannya karena keceriaan mereka. Tapi dia menatapku. Mungkin lebih baik membawa sesuatu untuk dipakai. Oh, tidak perlu. Ini bahkan belum akhir musim panas. Aku tidak ingin kamu masuk angin dan menggangguku. Aku tidak akan mengganggumu jika aku masuk angin. Aku terkekeh dan Kilian mengerutkan kening. Serius, aku bahkan tidak akan membiarkanmu menyadari kalau aku sedang flu. Jadi jangan khawatir. Itu konyol. Apanya? Jika kamu menyembunyikan penyakitmu sekali lagi, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tapi kamu bilang itu mengganggumu. Maaf, aku melakukan kesalahan. Apakah aku menyinggung perasaanmu? Tidak, hanya saja aku mencoba memikirkan tanggapannya. Bertanya-tanya apa yang salah dengan dirinya. Ketika akhirnya Lizzie turun tangan dan memecah kecanggungan kami. Sudah lama sekali ya Edith? Oh Lizzie, iya sudah lama sekali. Apakah kamu merasa lebih baik sekarang? Iya, berat badanku bertambah beberapa kilogram karena berbaring dan makan semua makanan enak. Lizzie mencibir bibirnya dengan manis dan mencubit sisi tubuhnya dengan tangannya. Tapi ia nyaris tidak mencubit apapun. Lizzie, berapa kali sudah kubilang padamu bahwa kamu perlu menambah berat badan? Cliff tertawa dan menepuk punggung Lizzie, dan Kilian mengangguk setuju. Kemudian Lizzie menatapku dengan iri. Tidak peduli berapa banyak aku makan, aku tidak akan pernah mendapatkan tubuh wanita dewasa seperti Edith. Aku hanya menjadi lembek di bagian samping. Ya, Edith punya daya tariknya sendiri. Dan kamu punya daya tarikmu sendiri. Kamu cantik dengan caramu sendiri, Lizzie. Terima kasih, Cliff. Tapi terkadang aku iri pada Edith. Dan dia lebih cantik dariku, bukan? Apakah hanya aku? Atau ada sesuatu dalam percakapan ini yang terasa aneh? Kenapa dia tiba-tiba membandingkanku? Apa yang harus aku lakukan ketika dia menanyakan pertanyaan itu? Aku yakin Kilian akan memihaknya. Aku memaksakan senyum melalui gigi terkatup. Lizzie baik-baik saja.
tapi dia sedikit tidak mengerti. Kilian sedikit menegang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku tidak ingin menjadikan tubuh istriku menjadi topik pembicaraan di depan pria lain." Jawabannya pasti membuat Cliff tertawa. Dia terus tertawa, bahunya terangkat saat dia berdiri di samping Lizzie yang meminta maaf. "Ahahaha, apa? Tidak, maaf. Berhentilah tertawa terbahak-bahak dan katakan sesuatu." Kilian terus memelototi Cliff, tapi Cliff tertawa, terlihat sama sekali tidak terpengaruh. "Kamu dan adik ipar bersenang-senang akhir-akhir ini ya?" Alis Kilian semakin berkerut karena nadanya, yang dia tidak tahu apakah itu ejekan atau pujian. "Apa maksudmu?" Tidak ada apa-apa. Jangan menempatkan adik iparku dalam situasi yang tidak nyaman. Ayo minum teh." "Kaulah yang melakukannya." Melihat wajah Lizzie yang bermasalah, Kilian menutup mulutnya. Tapi aku tahu apa yang Cliff bicarakan. Dalam versi aslinya, bahkan tidak dalam versi aslinya. Beberapa bulan yang lalu, Kilian akan menanggapi dengan memuji Lizzie. Tapi jawabannya tadi lebih seperti menutupi diriku. Bahkan Cliff tampak merasa canggung menatapku. Dan saat aku melihat ekspresi Lizzie, aku menyadari bahwa dia juga terkejut dengan jawaban Kilian. Tidak mungkin. Apakah dia mengatakan itu karena dia pikir Kilian akan memujinya secara alami? Tahukah dia kalau aku akan dipermalukan di hadapannya? Atau apakah dia hanya ingin memeriksa hati Kilian? Tapi Lizzie dengan cepat menghapus ekspresi terkejut dari wajahnya dan tersenyum seolah dia senang. "Kalian berdua terlihat sangat serasi, seperti pasangan sungguhan." Dari rona pipinya, aku punya gambaran kasar tentang apa yang dia maksud dengan pasangan sungguhan. Aku menghela nafas lega saat melihatnya. Benar, tidak mungkin Lizzie mempunyai ide jahat seperti itu. Dia hanya sedikit tidak mengerti. Tapi dia adalah gadis yang baik. Ini adalah fakta yang dinyatakan secara terbuka oleh buku aslinya. Lizzie Sinclair cerdas, baik, dan saleh. Tidak mungkin dia sengaja mencoba mengacaukanku. "Edith, aku punya teh hitam mandarin dan teh hitam stroberi. Kamu lebih suka yang mana?" Aku tersenyum cerah ketika mendengar suara manis Lizzie menanyakan pilihan tehku. "Aku suka teh hitam stroberi." "Kamu juga suka kue tart stroberi, jadi kamu pasti suka stroberi." Kali ini Kilian berbicara kepadaku, sekali lagi menyebabkan tatapan terkejut Lizzie dan Cliff beralih ke arah kami. Tentu saja, aku tidak akan heran. Stroberi mentah rasanya agak asam, jadi aku lebih suka yang sudah diolah menjadi sesuatu yang manis atau hanya aroma stroberinya saja. "Parfummu tidak berbau seperti stroberi, melainkan seperti bunga mawar." Saat aku memakai parfum di tubuhku, aku lebih suka wanginya seperti bunga daripada baunya seperti makanan. Kilian mengangguk. Ekspresi informasi baru terlihat di wajahnya, lalu mencondongkan tubuh ke arahku dan mengendus aromanya. "Tidak buruk." Ada apa dengannya hari ini? Tunggu. Apakah dia mencoba membangkitkan kecemburuan Lizzie? Dan apakah aku perlu membantunya dalam hal ini? Perasaanku campur aduk, tapi aku tidak punya waktu untuk memikirkannya. Untuk saat ini, aku memutuskan untuk berpura-pura bersahabat dengan Kilian. Kalaupun aku salah, tak ada salahnya berpura-pura bersikap ramah. Apa maksudmu? Itu tidak buruk, tapi juga tidak bagus. Aku bertanya dengan suara rendah dan genit. Kilian menatapku sebelum menjawab. Menurutku, itu bagus. Aku senang mendengar bahwa wewangian yang kupakai sepanjang waktu juga menarik bagimu. Tatapan Lizzie dan Cliff terasa perih, tapi aku berpura-pura tidak tahu dan tetap menatap Kilian. Kilian terus menatapku dan tersenyum lembut. Seolah ingin mencairkan suasana, Lizzie mulai menuangkan teh ke dalam cangkir teh. Ini teh hitam stroberi yang aku dapat dari Martinez. Aku tidak tahu apakah itu cocok dengan selera Edith. Teh yang kau berikan padaku terakhir kali sangat enak, Lizzie. Aku percaya seleramu. Saat aku memuji Lizzie, aku mendengarnya tertawa lagi.
Dengan ini, kami berempat berbasa-basi ringan dan dengan santai menikmati teh dan makanan ringan. Sementara itu, pikiranku berpacu, mencoba mencari tahu bagaimana ceritanya akan mengalir. Jika ada hal-hal yang terjadi di luar cerita aslinya, dan ada kondisi pengecualian 3 tingkat, bukankah itu berarti akhir dari cerita asli tidak berubah jika aku tidak melewati level itu? Jika aku dapat menghindari kematian tanpa memenuhi syarat ketiga, maka tidak ada alasan untuk adanya syarat ketiga. Selagi aku memikirkan hal itu, Lizzie berkata kepada Kilian dengan suara meminta maaf. Ngomong-ngomong, Kilian, maaf, tapi aku ingin tahu, apakah kamu bisa ikut denganku ke Lebele Mari Jumat depan? Aku diberitahu bahwa sepatu yang kupesan denganmu beberapa hari yang lalu sudah selesai. Oh, aku tidak percaya ini sudah berlangsung selama itu. Ya, jika kamu sibuk, tidak apa-apa. Tidak, aku akan ikut denganmu. Kilian menerimanya dengan enteng, dan Lizzie tersenyum cerah. Lalu Lizzie terlambat melihatku. Oh, kalau Edi tidak suka, Kilian tidak perlu ikut denganku. Aku bisa pergi sendiri. Cara dia melambaikan tangannya di udara sungguh lucu. Tapi menurutku, sikapnya anehnya tidak menyenangkan. Aku melihat Lizzie dan Cliff melakukan kontak mata sebelum dia mengajukan tawaran ini. Jadi aku bertanya-tanya, mengapa dia meminta Kilian untuk pergi bersamanya dan bukan Cliff? Maksudku, aku tahu dia memesan sepatu itu dengan Kilian, tapi kenapa dia harus pergi bersama Kilian untuk mengambilnya? Aneh, aku tidak bisa berhenti merasa ada yang tidak beres setiap kali aku melihat Lizzie Sinclair. Atau hanya perasaanku saja? Sekarang, aku bahkan tidak tahu apakah aku mempunyai pemikiran ini karena tingkah lakunya yang aneh atau karena aku merasa rendah diri terhadapnya. Parahnya, belum lama ini, aku bisa menepuk punggung Kilian dan berkata, ya, bersenang-senanglah dengan Lizzie. Tapi sekarang, aku tidak bisa melakukan itu. Kenapa aku merasa sangat buruk? Kilian sepertinya tidak terlalu mementingkan tamasya bersama Lizzie. Aku tahu itu. Aku tahu, tapi itu masih membuatku merasa sedikit sedih. Hatiku hancur saat memikirkan bahwa Kilian akan bersikap manis kepada Lizzie seperti dia terhadapku saat kami pergi menonton opera. Atau bahkan lebih manis lagi. Aku pikir aku dalam masalah. Aku tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengatasi rasa cemburuku pada Lizzie. Dan aku yakin aku akan diperlakukan seperti pelacur lagi jika aku bertingkah seperti sedang merayu Kilian. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dan aku hanya menunggu Kilian membuangku. Rasanya pahit. 3 hari setelah minum teh di luar ruangan, kebahagiaan aneh yang aku nikmati akhir-akhir ini mulai berubah menjadi tidak nyaman. Pangeran Sinclair dan putra sulungnya Damien Sinclair yang seharusnya tidak muncul di volume 4 sedang mengunjungi Duke Ludwig. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Count Sinclair tiba-tiba muncul? Keluarga Ludwig seharusnya tidak mau mengadakan pertemuan dengan Pangeran Sinclair, bahkan demi Lizzie. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Aku penasaran, tapi aku tidak sanggup bertanya apa yang sedang terjadi. Kemudian Anna datang dan memberitahuku bahwa para tamu akan pergi. Jadi aku memasang wajah acuh tak acuh terbaikku dan pergi ke ruang tamu di lantai dasar. Di ruang tamu berdiri Duke dan Duchess serta Cliff dan Kilian mengantar Count Sinclair. Mampirlah kapan-kapan, istriku menantikan untuk melayani Duke dan Duchess. Pria kurus yang pasti cukup tampan di masa mudanya tersenyum lembut pada Duke Ludwig. Matanya sepertinya memiliki kesamaan dengan mata Lizzie, tapi kesannya benar-benar berbeda. Jika Lizzie adalah sinar matahari atau malaikat pirang yang polos, Count Sinclair mengingatkanku pada gargoyle atau tikus. Saya pasti akan mampir ketika saya punya waktu, dan terima kasih atas kunjungan Anda hari ini. Duke Ludwig tidak terlihat terlalu tidak senang. Aku melangkah diam-diam ke sisi Kilian. Aku melihat sekeliling untuk melihat apakah Lizzie belum turun, dan mataku terpaku pada Damien Sinclair. Apa? Apakah kau melihatku sekarang? Itu hanya sesaat, tapi Damien menatapku dengan sangat tidak menyenangkan.
Apakah bangsawan di dunia ini hanya akan mengakuimu jika kamu berani bersikap tidak sopan? Ada apa dengan kalian semua? Aku ingin berlari dan meraih kerah bajunya dan menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap bola matanya. Tapi aku tahu kalau aku menunjukkan ketidaksenanganku di sini, aku akan diserang lagi. Pada akhirnya, aku menelan harga diriku dan tersenyum. Tentu saja, mau tak mau aku memelototi Damien. Saat mereka akhirnya pergi dan berangkat dengan kereta, aku menarik ujung lengan baju Kilian dan bertanya dengan suara rendah, "Mengapa mereka datang?" Kilian melihat sekeliling seolah dia tidak mendengar pertanyaanku, lalu menjawab perlahan sambil membawaku ke kamarku. "Aku merasa kamu atau Count Rigelhoff akan mendapat masalah. Itu bukan awal yang baik untuk memulai percakapan. Sepertinya Count Sinclair akan segera menandatangani kesepakatan hak distribusi dengan penambang biji besi di utara. Dan sepertinya pekerjaan dasarnya telah selesai. Apa hubungannya mereka denganku? Pikirku. Lalu aku teringat kenapa aku bisa menikahi Kilian. Itu karena Count Rigelhoff memiliki hak distribusi biji besi di selatan. Jika dia hanya seorang bangsawan kaya, Duke Ludwig tidak akan terlalu peduli apakah keluarga Rigelhoff memihak Archduke Langston atau tidak. Namun keluarga Rigelhoff hampir menjadi satu-satunya keluarga yang memiliki persediaan biji besi yang stabil, dan mereka sulit ditembus oleh Duke Ludwig yang aktif menciptakan senjata baru. Akan meresahkan jika keluarga seperti itu memihak keluarga Langston. Itulah sebabnya Duke Ludwig menutup mata terhadap apa yang dilakukan Count Rigelhoff. Tapi jika tiba-tiba Count Sinclair mendapatkan hak untuk mendistribusikan biji besi, tak perlu dikatakan panjang lebar, aku pasti akan ditinggalkan atau diasingkan. Tapi aku curiga ada yang lebih dari itu. Dan dia sudah di sini untuk membicarakan hak distribusi biji besi yang bahkan belum dia miliki. Kilian membuka pintu kamarku dan mendorongku masuk terlebih dahulu, lalu menutupnya dengan tenang. Keluarga Sinclair mencoba menggulingkan keluarga Rigelhoff. Kalau begitu, aku yakin aku sangat mengganggu di mata mereka. Tapi mereka tidak memberitahumu tentang aku. Mereka mungkin berpikir ini belum waktunya. Aku merasa sedikit getir saat melihat Kilian berbicara seolah itu urusan orang lain. Ya, aku tidak tahu apa yang salah dengan dia. Aku semakin tidak nyaman dengan reaksi Kilian terhadap hal ini. Ditambah dengan penerimaannya yang santai atas tawaran Lizzie untuk pergi keluar. "Edith, ada apa dengan raut wajahmu?" Tidak ada apa-apa. Damien Sinclair menatapku dengan agak buruk tadi. "Apakah kamu berpikir untuk balas dendam?" Kilian bertanya sambil bercanda. "Aku akan melakukannya kapan saja jika aku bisa. Aku menantikan hari itu. Kalau saja aku bisa bercanda dengan Kilian seperti ini seumur hidupku. Tapi aku tidak bisa hanya mengandalkan Kilian. Dialah yang mencintai Lizzie, namun bersedia menikah denganku. Betapa mudahnya dia mempermainkanku. Wanita yang tidak dia cintai." Aku tersenyum pada Kilian saat dia berjalan pergi. Tapi di dalam hati, aku memikirkan banyak hal dalam pikiranku.